Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwah, pertemuan kali ini kita hanya membahas kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah agar dipersiapkan pertanyaannya ba'da Isya insyaallah. Kita langsung masuk ke sesi pertanyaannya. Pertemuan sebelumnya telah kita membahas di bab 2 Al-jam'u baina 'uluwihi wa qurbihi wa azaliyatihi wa abadiyatihi. Oke? Yang ini menyatukan di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya sifatnya menyatukan dua kutub yang bertentangan. Ya. Yakni satu waktu Allah Subhanahu wa taala azali dan satu waktu abadi. Yakni Allah Subhanahu wa taala yang paling awal, tiada sesuatu yang awal sebelumnya, di waktu yang sama Allah juga Subhanahu wa taala adalah yang paling akhir, tiada hal lagi setelah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga zuhur sama batin. Allah Subhanahu wa taala di satu waktu adalah hal yang paling di atas, paling tampak. Tidak ada satu, maksudnya paling di atas, tidak ada satu hal pun yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang sama Allah juga sesuatu yang paling dalam, tidak ada yang lebih dalam daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, huwal awwalu wal akhiru. Dia adalah zat yang paling pertama dan dia adalah zat yang paling akhir. Wadh-dhahiru wal batin. Dia adalah zat yang paling zahir, paling di atas, ya. Wal batin, dan zat yang paling di dalam. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan ia adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Yani tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga telah kita jelaskan tentang sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kehidupan yang sempurna sehingga ia bergelar Al-Hayy, yang maha hidup. Maknanya ia adalah zat yang memiliki hayat kamilah, sifat kehidupan yang paling sempurna, kehidupan yang tiada ujungnya, ya. Sehingga tidaklah layak seseorang bersandar kecuali kepada sesuatu yang memang sempurna memiliki sifat kehidupan demikian. Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakallah engkau kepada zat yang maha hidup dan takkan pernah mati. Ya. Dan Allah juga Subhanahu wa taala adalah zat yang hakim dan khabir. Kemarin telah kita jelaskan makna hakim, ya. Hakim bisa Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan hakim dalam artian Allah lah yang menghukumi apapun yang terjadi di alam semestanya, baik dengan qadar kauninya ataupun dengan qada syar'inya atau dengan qadar syar'inya. Allah yang menghukumi dan memutuskan hal tersebut dengan kehendaknya, ya. Atau Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki hikmah yang sempurna, dan hikmah adalah Syekh Saleh Fauzan sini menjelaskan menempatkan setiap perkara pada tempatnya yang tepat, ya. Dan hikmah sebagaimana yang dijelaskan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, pernah kita sering kita sampaikan, fi'lu ma yanbaghi fil waqtil ladzi yanbaghi 'alal wajhil ladzi yanbaghi. Melakukan apa-apa yang sepantasnya untuk dilakukan pada saat yang tepat untuk dilakukan dan dengan bentuk yang paling proporsional. Yang ini tidak berlebihan, tidak juga kurang. Nah, sifat itu sempurna ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah bergerak Al-Hakim, yang maha bijaksana. Ya, itu makna hakim pada Allah Subhanahu wa taala. Dan khabir, khabir ini maknanya berilmu tentang sesuatu dengan ilmu yang mendalam. Oke? Bahasa kita khibrah, dari khibrah. Khibrah ini bahasa kita skill. Khibrah, skill. Nah, khabir yakni orang yang berskill, yang well talented. Okay? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal dan seluk-beluknya begitu mendalam. Itu makna khabir. Okay?
Adapun Allah Subhanahu wa taala alim, yang maha mengetahui, yakni maha mengetahui segala hal yang terjadi. Apa yang belum terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Di kelak yang belum terjadi, terjadinya seperti apa, Allah maha tahu. Al-Khabir, Allah mengetahuinya, bukan mengetahui hanya luarnya saja, tapi mengetahui dengan mendalam. Itu khabir. Dari kata khibrah, yang kita bahasakan dengan bahasa kita apa? Skill. Itu telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Masuk ke bab selanjutnya, ketiga. Ihatat ilmihi bijami' makhlukatih. Keilmuan Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh ciptaannya. Keilmuan Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh ciptaannya, ya. Betapa keilmuan Allah meliputi seluruh ciptaannya. yakni tak ada yang tersembunyi dari keilmuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya'lamu Allah Subhanahu wa tayyib. Qala rahimahullah, Al-Imam rahimahullah Ibnu Taimiyah berkata, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Ia mengetahui segala hal yang menyerap, yang masuk ke dalam bumi, dan segala hal yang keluar dari bumi, yakni yang muncul dari bumi. Ia mengetahui apa saja yang turun dari langit, dan ia mengetahui apa saja yang naik kepada langit. Ya, itu di dalam surat Saba. Kemudian Allah pun berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Miliknya hanya padanya lah kunci-kunci ghaib, yakni keilmuan ghaib, ya, kunci-kunci keilmuan ghaib yang tidaklah diketahui kecuali hanya olehnya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan ia mengetahui segala hal yang ada di darat maupun di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan tidaklah selembar daun pun jatuh kecuali pasti ia mengetahuinya. Wala habba fi dhulumatil ard, tidak pula sebuah biji yang berada di kegelapan bumi, wala ratab wala yabis, tidak ada satu hal pun yang bersifat basah maupun kering, illa fi kitabim mubin, kecuali itu semua telah tertulis di dalam kitab yang nyata. Kitab yang nyata di sini maksudnya Lauhul Mahfuz, ya. Baik, penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui segala hal yang masuk ke dalam bumi. Maknanya, ma yadkhulu fiha, apa-apa yang masuk ke dalam bumi, minal qatar wal budhur, baik sifatnya tetesan air ataupun benih-benih, wal kunuz wal mauta, ataupun mungkin harta-harta yang berada di dalam bumi, ataupun mungkin jasad-jasad yang dikubur di dalam bumi, wa ghairu dzalik, dan segala hal yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, firman Allah, dan apa-apa yang keluar dari bumi. Maknanya minal ard, maksudnya dari bumi, minan nabat wal ma'adin, maksudnya segala hal yang keluar dari perut bumi, baik sifatnya tumbuh-tumbuhan ataupun ma'adin, yakni hal-hal tambang, barang-barang tambang, ya. Wa ghairu dzalik, dan lain-lain. Wa ma yanzilu minas sama, Allah berfirman, dan apa-apa yang turun dari langit, ai maknanya minal matar, dari hujan, wal malaikah, ataupun malaikat, wa ghairu dzalik, dan hal-hal lain yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, Allah berfirman, dan apa-apa yang naik ke langit, ai maknanya yas'adu fis sama, apa-apa yang naik ke langit, min malaikah, dari golongan malaikat, wa a'mal, atau laporan-laporan amalan-amalan hamba, wa ghairu dzalik, dan lain-lain. Wa syahid minal ayah al-karimah, okay? Korelasinya dari ayat tersebut adalah anna fiha itsbat ilmillah subhanahul muhit bi kulli syai'. Di dalam ayat tersebut terdapat penegasan bahwasanya Allah memiliki ilmu yang dimana keilmuannya meliputi segala hal. Tak ada yang tersembunyi dari keilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan firman Allah, wa indahu mafatihul ghaib, dan hanya miliknya lah kunci-kunci gaib. Kunci gaib maknanya indallah wahdah khazain al-ghaib, maknanya perbendaharaan hal-hal yang gaib
itu semua ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au ma yatawassal bihi ila ilmihi la ya'lamuha illa hu. Yang tiadalah mengetahui hal tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman idda'a ilma syai'in minha faqad kafar. Maka barang siapa di antara makhluk yang mengaku bahwasanya mereka mengetahui sebagian perkara-perkara yang gaib, maka dengan itu ia telah kufur. Maka dengan itu ia telah kufur, ya. Dari situ Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ataka kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang datengin dukun atau arraf ya ini tukang ngeramal, oke? Okay? Terus dia percaya lagi yang disebutin, oke? Okay? Maka dia telah kufur, telah kafir kepada ajaran yang dibawakan, diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena hanya milik Allah lah kunci-kunci gaib. Tayyib. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang gaib enggak? Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya mengetahui yang gaib sebatas apa yang Allah kabarkan baginya. Tuh. Seperti apa-apa yang terjadi di kemudian hari, di zaman-zaman kemudian yang Rasul mengetahuinya sallallahu alaihi wasallam. Seperti kejadian-kejadian yang jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadi, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempatnya di Madinah mengetahuinya. Ini banyak terjadi di dalam sirah. Tayyib, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam artinya mengetahui yang gaib? Maka jawabannya tidak. Oke? Rasul hanya mengetahui hanya sebatas hal-hal yang Allah berikan kisi-kisinya padanya, yang Allah memang sampaikan wahyu kabarnya kepadanya. Tapi apakah secara umum mutlak kita katakan Rasul mengetahui yang gaib? Maka kita jawab tidak. Ya, kalaupun semua kondisi zaman alam semesta dan agamanya kelak telah dikhabarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Bahkan sahabat berkata radhiyallahu anhu bahwasanya ma yatir ta'ir fis sama wa yaqlib janahaihi fis sama illa walana fi anhu ilmun min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, alimah man alimah, jahilah man jahilah. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan segala hal pada kita. Bahkan tidaklah seekor burung yang terbang di langit dan mengepakkan sayapnya di langit kecuali kita pasti punya ilmu tentang hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu-tahu, yang enggak tahu, yang enggak tahu. Oke, yang tahu-tahu, yang enggak tahu, enggak tahu. Ya, ini di antara sahabat ada yang mendengar, ada yang tidak. Maknanya apa? Maknanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara bentuk wahyu dan bimbingannya yang sempurna dari Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan kepada umatnya apa-apa saja yang kelak akan terjadi di masa-masa yang akan datang dari fitnah-fitnah dan lain-lain. Dan agama ini juga telah menyediakan solusinya dan tuntunannya bagi orang-orang yang beriman ketika menghadapi kondisi-kondisi demikian. Ya. Tapi apakah Rasul mengetahui yang gaib? Berarti tidak. Kecuali hanya sebatas apa yang Allah kabarkan baginya. Tidaklah menguasai ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qad warad tafsir mafatih al-ghaib fil hadits alladhi rawahu Ibnu Umar kama fi sahihain. Dan yang dimaksud di dalam ayat ketika Allah berfirman mafatihul ghaib, kunci-kunci gaib, kunci-kunci gaib. Kunci gaib ini maksudnya apa? Diriwayatkan di dalam hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mafatihul ghaibi khamsun." Kunci-kunci gaib itu ada 5. Kunci-kunci gaib ada 5. Nah, ini ya yang dibilang tafsir bil ma'thur, mentafsirkan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini metode tafsir yang paling dekat kepada kebenaran, yang memang di atas kebenaran sudah. Ya, tafsir bil ma'thur namanya. Tafsir dengan apa yang diriwayatkan. Ayat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ayat itu ditafsirkannya di ayat ini. Ayat itu ditafsirkannya di hadis ini. Nih Rasul memberikan keterangan. Ini tafsir bil ma'thur. Ini tafsir para salaf yang diriwayatkan dari para salafus saleh. Ya, demikian tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Oke. Dialah yang pertama kali menyusun tafsir demikian. Ya. Kemudian juga tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Ini tafsir bil ma'thur. Adapun metode-metode tafsir lain dalam mentafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dengan keterangan yang datang dari wahyu, baik dari kitabullah atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka
seringkali jauh dari kebenaran. Ya, tafsir birro'yi. Kemudian tafsir dan kemudian juga tafsir dengan lughah, tafsir dengan bahasa. Seringkali masuk ke dalam hal tersebut orang-orang yang berakidah Mu'tazilah, seperti Al-Kasyaf, karyanya Zamakhsyari dan lain-lain. Ya. Demikian tafsir bil ma'thur. Nah, telah diriwayatkan tafsiran dari apa yang Allah maksud dengan mafatihul ghaib, kunci-kunci ghaib ini di dalam apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, mafatihul ghaibi khamsun, kunci-kunci ghaib ada 5, la ya'lamuhunna illallah, tidaklah mengetahui hal tersebut kecuali hanya Allah. Thumma qara' hadhil ayah, kemudian Rasul membaca ayat ini, yakni ayat tersebut yang disebut, ya ayat itu yang disebutkan di dalamnya 5 hal yang merupakan ilmu ghaib yang hanya Allah yang mengetahuinya. Allah berfirman, innallaha indahu ilmu sa'ah, sesungguhnya Allah memiliki ilmu tentang sa'ah, tentang kiamat, yakni kapan terjadinya. Itu hanya Allah yang tahu. Demikian Rasul ketika ditanya di dalam hadis Jibril, ketika ditanya tentang sa'ah, tentang kiamat, Rasul menjawab bahkan sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ili. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya, karena ilmu tersebut hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan tentang hal itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu tentang sa'ah, tentang kiamat. Wa yunazzilul ghaith, Allah lah juga yang menurunkan hujan. Oke? Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah lah yang mengetahui apa yang berada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan tidaklah seseorang mengetahui apa yang diusahakannya besok, apa yang didapatkannya besok. Ya kan? Wallahu alam, sehingga ketika kita menjanjikan sesuatu besok kita katakan insyaallah. Ya? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidaklah seseorang mengetahui di belahan bumi mana kelak dia akan mati. Tuh. Ya, itu mafatihul ghaib. Ya. Ucapan insyaallah untuk sesuatu yang akan kita lakukan, itu selain isbat bahwasanya semua itu kuasanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang sama juga ucapan insyaallah menghadirkan bantuan Allah Subhanahu wa taala kita, hauluhu wa quwwatuh. Nah, oke? Untuk melakukannya. Sekali lagi, ucapan insyaallah ini bukan hanya ta'liq, oke? Bahwasanya itu akan terjadi atau akan kita lakukan besok, kalau Allah menghendaki. Bukan hanya sebatas itu, tapi ucapan insyaallah juga wallahu a'lam menghadirkan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita agar kita dapat merealisasikannya sebagaimana yang kita ucapkan. Karena di hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tentang Sulaiman, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sulaiman alaihi salam berkata suatu hari, la atufanna al-lailah ala mi'ati imra'ah, malam ini aku akan berkeliling pada 100 wanitaku. Yani akan dia setubuhi 100 wanita ini di malam itu. Karena di syariat terdahulu boleh punya wanita banyak, nih, nggak ada batasannya. La atufanna al-lailah ala mi'ati imra'ah, malam ini aku akan berkeliling pada 100 wanitaku. Dan sungguh mereka semua akan melahirkan faris, seorang knight, kesatria, yujahid fi sabilillah, yang kelak mereka akan berjuang di jalan Allah. Oke? Qala lahu sahibu, sahibnya Sulaiman bilang, kul insyaallah, katakan insyaallah. Walam yakul, tapi Sulaiman enggak bilang insyaallah. Oke? Kemudian berkelilinglah pada 100 wanita itu. Ternyata dari kejadian malam itu tidaklah hamil dan melahirkan kecuali hanya 1 wanita. Itu juga nisfur rajul, melahirkan bayi cacat. Oke? Nah, Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Lau qal insyaallah la fa'al." Andai waktu itu Sulaiman berkata insyaallah, kejadian itu sebagaimana yang dia kata. Tuh. Berarti ucapan insyaallah ini, selain kita menyerahkan kepada Allah bahwasanya itu terjadi kelak dengan kuasa Allah, di waktu yang sama, ucapan insyaallah wallahu alam berarti mendatangkan kekuatan pada kita, mendatangkan taufik pada kita untuk merealisasikan apa yang kita akan begitu. Dapat enggak? Itu ucapan
Allah. Ini yang kami pahami dari hadis tersebut, wallahu a'lam. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya'lamu ma fil bar." Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal yang ada di daratan. Ayal yabisil ma'mur wal kifar minas sukan wan nabat wad dawab wa ghairi dzalik. Maknanya segala hal yang bersifat kering atau bersifat subur atau sukan, yakni penduduk-penduduk yang ada, dan kemudian nabat, yakni makhluk-makhluk yang tinggal di darat, dan juga tumbuhan-tumbuhan yang ada, wadawab, dan hewan-hewan yang ada, dan lain-lain. Wal bahr, dan Allah mengetahui segala hal yang ada di laut. Maknanya ya'lamu ma fihi, Allah mengetahui segala hal yang berada di dalamnya, minal hayawanat wal jawahir, dari hewan-hewan yang hidup di dalam laut, dan jawahir dari permata-permata yang ada di dalam laut, wa nahwu dzalik, dan hal-hal lain. Wa ma tasqutu min waraqah, Allah berfirman, dan Allah mengetahui tidaklah selembar daun pun jatuh min asjaril bar, baik dari pohon-pohon yang ada di daratan, wal bahar, maupun di lautan, wa ghairi dzalik, yakni tidaklah selembar daun pun dari pohon-pohon yang ada di daratan maupun di lautan jatuh, illa ya'lamuha, kecuali pasti Allah mengetahuinya. Ya'lamuha ya'lam zamana sukutiha wa makanih. Maknanya Allah bukan hanya mengetahuinya, tapi mengetahui kapan jatuhnya dan di mana terjatuhnya sehelai daun tersebut. Wala habbat fi dhulumatil ard, dan tidaklah sebiji pun yang ada di dalam kegelapan bumi. La takun habbah fil amkinah al-muzlimah au fi batnil ard, maknanya tidak ada sebuah benih pun yang berada di tempat yang sangat gelap atau berada di dalam perut bumi, wala ratab wala yabis, dan tidaklah ada satu hal pun yang sifatnya kering ataupun basah, min jami'al mawjudat, dari segala hal yang exist, dari segala hal yang ada, umum ba'da khusus, baik yang umum maupun yang khusus, illa fi kitabim mubin, kecuali itu semua telah tertulis di dalam kitab mubin, kitab yang nyata. Ay la yahsulu syai'un min dzalik, maknanya tidaklah terjadi satu hal pun dari hal-hal tersebut, illa wa huwa maktub, kecuali pasti hal tersebut telah tertulis fil lauhil mahfuz, di dalam lauhul mahfuz. Apabila kita memahami lauhul mahfuz dan kesempurnaan informasi yang ada di dalamnya, maka itu memang berangkat apabila kita memahami tahapan mengimani qadar, yang rukun 4 ini mengimani qadar, maka kita akan mengimani bahwa segala hal yang tercatat di lauhul mahfuz ini memang sempurna, tak ada yang luput dari apa yang dicatatkan di dalam lauhul mahfuz. Karena pertamanya, sebelum pencatatan, bab pertamanya adalah ilmu Allah yang sempurna. Ilmu Allah yang sempurna. Allah mengetahui segala hal yang telah terjadi, sedang terjadi, belum terjadi. Tahapan keduanya baru al-kitabah. Ingat gak? Rukun mengimani qadar. Setelah ilmu Allah yang sempurna, barulah penulisan. Allah menciptakan kolam, pena. Sebelum segala hal, Allah menciptakan pena dulu. Kemudian Allah berkata pada pena, uktub, tulis. Kemudian pena berkata, madza aktub ya Rabbi, apa yang aku harus tulis ya Rabb? Allah berkata, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulis segala hal yang akan terjadi kelak sampai hari kiamat. Berangkat dari kesempurnaan Allah, keilmuan Allah tentang apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, dituliskan oleh pena. Dituliskannya di mana? Di lauhul mahfuz. Nah, penulisan ini, fase penulisan inilah yang dibilang takdir, penentuan kadar. Tuh, kalau dibilang takdir artinya penentuan kadarnya. Setelah itu baru masyiah, Allah berkehendak. Allah menghendaki, apapun yang Allah kehendaki terjadi, apapun yang Allah tak kehendaki maka tak terjadi. Nah, kemudian setelah itu baru fase berikutnya qada. Mulai Allah qada, yakni eksekusi. Segala hal poin yang tercatat di lauhul mahfuz mulai dieksekusi oleh Allah, dijadikan di alam semesta. Itu qada, itu bedanya qada sama qadar. Qadar atau takdir itu penulisan. Qada adalah apa yang tertulis direalisasikan di alam semesta, itu di qada tuh. Ya, dan antara qada dengan penulisan di lauhul mahfuz jaraknya 50.000 tahun. Itu pernah kita jelaskan ya.
Maka tidak ada satu hal pun yang luput dari informasi yang tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Yani mengimaninya ini sinkron dengan mengimani kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wajhu syahid minal ayah. Tayyib, sisi korelasinya dari ayat tersebut apa? Anna fiha itsbat annahu la ya'lamul ghaiba illallah. Di dalam ayat tersebut terdapat penegasan bahwasanya tidaklah mengetahui hal-hal yang gaib tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ilmahu muhitun bikulli syai'. Dan bahwasanya keilmuan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala hal. Wa fiha itsbatul qadar. Dan di dalam ayat-ayat tersebut juga terdapat penetapan qadar wal kitabah dan penulisan. Tuh, qadar itu penulisan. Ya. Fil lauhil mahfuz, di dalam lauhul mahfuz. Ya. Kemudian qala rahimahullah, Syekhul Islam rahimahullah berkata, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tahmilu min untha wa la tadha' illa bi'ilmih." Tidaklah ada satu betina pun hamil dan tidaklah ada satu betina pun melahirkan kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya. Untha di sini maksudnya betina, ya. Betina atau wanita. Tidak ada di antara makhluk-makhluknya yang bersifat betina, yang bersifat wanita, berisi, hamil dan melahirkan kecuali pasti Allah mengetahui hal tersebut. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kemudian Allah berkata, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu akan segala sesuatu dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meliputi, yakni keilmuannya telah meliputi segala hal. Wa qauluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah zat yang maha memberi rizki dan zat yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ya. Penjelasannya dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Ay la yakunu hamlun wala wad'un illa wallahu alimun bih. Maknanya adalah tidaklah terjadi peristiwa hamil atau melahirkan kecuali pasti Allah mengetahui hal tersebut. Fala yakhruju syai'un min ilmihi wa tadbirih. Tidaklah ada satu hal pun yang berada di luar keilmuannya atau di luar pengaturannya. Yani tidaklah sesuatu terjadi di alam semesta kecuali dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya otomatis Allah mengetahuinya. Allah yang mengaturnya untuk terjadi, Allah yang menghendakinya untuk terjadinya puguh maka iyalah Allah mengetahuinya. Itu tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah kok Subhanahu wa ta'ala. Ya. Faya'lamu subhanahu fi ayyi yaumin tahmilul untha. Allah Maha mengetahui di hari apa mulai betina tersebut mengandung. Wa fi ayyi yaumin tadha, dan di hari apa kelak betina tersebut melahirkan. Wa nau'u hamliha, dan bagaimana macam kehamilannya. Hal huwa dzakar au untha, apakah akan melahirkan lelaki atau wanita, atau melahirkan jantan atau betina. Allah mengetahui itu semua. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Firman Allah, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha mampu akan segala sesuatu. Al-lam muta'alliqah biqaulihi ta'ala. Lam di sini yakni agar, kata agar di ayat ini itu berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah berfirman, Allah telah menciptakan 7 lapis langit dan demikian serupa Allah ciptakan pada bumi. Allah telah menciptakan 7 lapis langit dan demikian pula Allah jadikan pada bumi. Ya? Ai fa'ala dzalik, Allah melakukan itu semua maknanya lita'lamu, dan Allah menyampaikan, mengkhabarkan itu semua agar kalian mengetahui kamala qudratih, betapa sempurnanya kemampuan atau kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meliputi ilmunya, meliputi segala hal. Maknanya lita'lamu ihatata ilmihi,
agar kalian juga mengetahui bahwasanya betapa Allah Subhanahu wa taala keilmuannya telah meliputi bil asya, segala hal. Fala yakhruju an ilmihi syai'un, tidaklah ada satu hal pun yang keluar dari wawasan Allah Subhanahu wa taala, kainan makan, apapun hal tersebut. Ya. Wa ilman mansub ala tamyiz atau ala al-masdariyah li'annahu ahata biha bima'na alima. Oke. Asyahid min al-ayatain, korelasi yang dapat diambil dari dua ayat tersebut, dua ayat yang mulia tersebut adalah anna fihima itsbatu ilmillahil muhit bi kulli syai'in wa itsbatu qudratihi ala kulli syai'in. Ayat tersebut menegaskan, oke? Keilmuan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala hal dan menegaskan kuasa Allah Subhanahu wa taala ke atas segala hal, ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah lah zat yang maha memberi rizki. Maknanya bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas Allah zat yang maha kaya dan senantiasa memberi rizki. Ketika seorang hamba meyakini bahwa Allah adalah Razzaq, zat yang maha memberi rizki, okay? Bukan maknanya hanya sebatas Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan Allah senantiasa melimpahkan rizkinya pada para makhluknya. Bukan hanya sebatas itu. Oke? Tapi juga maknanya ketika seorang hamba meyakini bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rizki, maknanya la raziqa ghairuh. Tidak ada zat lain memang yang membagi rizki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu ada nafi dan itsbat. Okay? Tidak ada zat lain memang yang memberi rizki kepada para makhluk kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yarzuqu makhluqatih, yang memberikan rizkinya kepada seluruh makhluknya, wa yaqumu bima yuslihuhum, dan senantiasa menjadikan hal-hal yang bermaslahat bagi para makhluknya. Fahuwa katsirur rizq wasi'ah fala ta'budu ghairah. Nah, maka ialah zat yang memiliki seluruh rizki tersebut, seluruh kuasa rizki tersebut, maka janganlah kalian menyembah hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nilai-nilai kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba nambah memahami dari yang kita bahas dari kemarin-kemarin nih. Oke? Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Hidup. Iya enggak? Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Razzaq. Oke? Maha memberi rizki. Bahwasanya tiada satu hal pun kuasa akan hal-hal tersebut kecuali hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba ketika dia mempelajari asma wa sifat ini, harusnya nilai yang paling pertama termotivasi pada seorang hamba yang mempelajari hal ini apa? Ketika seorang hamba memahami asma-asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala begini, harusnya nih hamba, hal pertama yang paling dia termotivasi dari memahami hal ini apa? Dia tersudutkan di sebuah posisi bahwa emang gak ada yang layak untuk aku sembah kecuali emang cuman Allah. Tuh, itu Jal. Itu fungsinya belajar asma wa sifat. Fungsi awalnya itu. Kau menyembahnya bukan karena ini kebiasaan turun-temurunmu. Kau menyembahnya bukan hanya ini memang kebiasaan yang berjalan pada kaummu. Bukan. Tapi kau menyembahnya berangkat dari keilmuanmu dan keyakinanmu. Emang kagak ada yang mantas disembah kecuali hanya iya. Tuh. Dapat gak? Itu maksudnya belajar asma wa sifat. Iya kan? Zain. Fala ta'budu ghairah. Maka jangan kau ibadahi hal lain selain Allah Subhanahu wa taala, kagak mantas. Andai saja ada hal yang paling layak untuk kita appreciate dari seluruh kebaikan-kebaikannya kepada kita, oke? Yakni nggak ada hal lain yang paling layak untuk kita appreciate, untuk kita hargai seluruh kebaikan-kebaikannya pada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa seorang hamba berakal sehat, dia tahu bagaimana membalas budi makhluk, tapi dia tidak tahu bagaimana
menghargai nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Ini dengan menjadikan seluruh hidupnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillahi rabbil alamin. Mempelajari asma wa sifat semakin termotivasi kita ke arah itu. Kita tersudutkan di sebuah pojokan yang nggak ada pilihan lain memang kecuali untuk menerima. Emang kudu Allah, emang cuman Allah yang pantas gua sembah, begitu Jal. Iya nggak? Tersudutkan Jal, sudut-sudut, iya kan? Dzul Quwwah, zat Allah berfirman, Dzul Quwwah, Allah zat yang memiliki kekuatan yang matin, yang dahsyat. Maknanya sahibul quwwah at-tamah, zat yang memiliki kekuatan yang sempurna, alladzi la ya'tarihi dha'f. Allah al-qawi. Allah Dzul Quwwah. Allah zat yang memiliki kekuatan sehingga Allah bergelar al-qawi, zat yang maha kuat. Maknanya apa? Di mana kekuatan yang ada pada Allah begitu sempurna, tidak ada sedikit pun kadar kelemahan pada kekuatannya. Tuh. Tidak ada sedikit pun kadar capek. Tidak ada sedikit pun kadar tidak mampu pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat-sifat yang Allah yatanazzah. Allah tersucikan dirinya dari sifat-sifat itu. Itu maknanya Allah zat yang maha kuat. Dzul quwwatil matin. Al-baligh fil quwwah wal qudrah, yakni yang sempurna dalam kadar kekuatan dan kuasanya, nihayatahuma, ya, sampai ke titik kesempurnaan, fala yalhaquhu fi af'alihi masyaqqah, sehingga tidak ada dari aktivitas-aktivitas Allah yang Allah lakukan mendatangkan keletihan. Tuh, tidak akan ada keletihan dari aktivitas-aktivitas dari af'al, dari aktivitas-aktivitas Allah Subhanahu wa taala. Wala kulfah wala ta'ab. Tidak ada juga beban, tidak ada juga letih dari apa, dari seluruh hal yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, ya. Wal matanah ma'naha asyiddah wal quwwah. Tayyib. Asyahid min al-ayah al-karimah. Korelasi dari ayat yang mulia ini adalah anna fiha itsbat ismih ar-razzaq. Di dalam ayat ini terdapat penegasan bahwa di antara ism, di antara gelar Allah, di antara nama Allah ada ar-razzaq. Ya, ar-razzaq, zat yang maha memberi rezeki. Wa wasfuh bil quwwah at-tammah. Dan di dalam ayat ini juga terdapat penegasan bahwasanya adanya sifat pada Allah Subhanahu wa taala, sifat kekuatan, kuasa yang sangat sempurna, allati la ya'tariha dha'f, kekuatan yang tidak ada sama sekali kadar kelemahan di dalamnya, wala ta'ab, tidak ada kadar letih di dalamnya, subhanahu wa ta'ala, ya. Wa fiha al-istidlal ala wujub ibadatihi wahdahu la syarikalah. Tuh, maka dari ayat-ayat atau nilai-nilai demikian terdapat indikasi yang menunjukkan pada seorang hamba bahwa memang sungguh layaknya atau wajibnya kita memang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu yang lain baginya. Ia zat yang memiliki seluruh kekuatan. Kalau kita mau nyembah sesuatu, jangan sesuatu yang masih bisa kalah sama yang lain, gitu kan? Kalau kita mau nyembah sesuatu, jangan sesuatu yang masih bisa mati juga, nggak sempurna hidupnya. Kalau kita mau nyembah sesuatu, jangan sesuatu yang bisa jadi dia nggak tahu beberapa hal, nanti ditipu lagi dia, diprank lagi. Masa Tuhan kita diprank? Iya kan? Hah? Nah, di dalam pengetahuan ini semua tentang asma dan sifat ini terdapat istidlal. Dari situ seorang hamba dapat mengambil petunjuk bahwa sungguh wajib, layaknya bahkan wajibnya ia hanya menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab berikutnya, bab keempat, itsbat as-sama' wal basar lillah subhanahu. Penetapan, yakni penegasan adanya sifat mendengar dan melihat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya sifat mendengar dan melihat pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qala rahimahullah, al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidaklah ada satu hal pun yang serupa dengannya, dan ia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa qauluh, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha ni'ma ya'idzukum bih, innallaha kana sami'an basira. Ya. Betapa Allah, sesungguhnya Allah adalah senikmat-nikmatnya zat yang memberikan arahannya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Taib, laisa kamitslihi syai'un. Kita lihat penjelasan yang datang dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Sebelumnya ayat ini Allah berfirman, Fatiras samawati wal ard, zat yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan-pasangan dari diri kalian. Allah pun juga subhanahu wa ta'ala menjadikan pasangan-pasangan dari hewan-hewan yang ada. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan, ay laisa ka khaliqil azwaj kulliha syai'un li'annahu al-fard as-samad alladzi la nadhira lah. Ya. Yani Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha tunggal, fard, as-samad, zat satu-satunya zat tempat bergantung. Ya, dengan seluruh kesempurnaan yang ada padanya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pasangan-pasangan pada para makhluknya. Ya, yakni dengan segala pengetahuannya, keadilannya, dan hikmahnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hal tersebut. Tidak sebagaimana orang-orang yang makhluk-makhluk yang memasangkan satu sama lain. Mereka tidak tahu apakah ini hakikatnya layak sepasang untuk ini layak sepasang untuk ini. Enggak. Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukannya, dan Allah tahu apa yang layak menjadi pasangan masing-masing. Ya, dengan segala kesempurnaan ilmunya, keadilannya, dan kebijaksanaannya, dijadikan pasangan-pasangan yang layak bagi satu sama lain. Ini diantara sunnatullah. Okay? Seseorang hanya akan mendapatkan pasangan yang layak baginya. Itu diantara keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila hal ini difahami oleh seorang mukmin, niscaya banyaklah permasalahan rumah tangga yang akan teratasi. Ya, Allah maha adil, Allah maha tahu, Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Di antara pengetahuannya, keadilannya, dan kebijaksanaannya adalah Allah jadikan jodoh masing-masing makhluk yang layak untuk satu sama lain. Ya, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat. Wanita baik untuk lelaki baik untuk wanita baik. Al-khabithat lil-khabithin, wanita yang buruk untuk lelaki yang buruk. Lelaki yang buruk hanya untuk wanita yang buruk. Iya kan? Bahkan Allah katakan az-zani la yankihu illa zaniyatan. Seorang pezina lelaki tidak akan dia menikahi kecuali pezina wanita. Pezina ini bukan sesekali berzina, tapi sering berzina, rutin. Dia tidak menikahi kecuali pezina wanita. Tuh, lihat. Sampai segitunya lah. Allah maha tahu, Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Maka hakikatnya apa yang kau dapati pada pasanganmu adalah apa yang layak bagimu. Apa yang layak bagimu. Kau hendak untuk terjadi perbaikan pada pasanganmu, tampakkan pada Allah effort perbaikan pada dirimu. Baru Allah perbaiki pasanganmu. Sehingga kau layak baginya. Iya gak? Banyak permasalahan rumah tangga, akhirnya makin sabarlah satu sama lain. Suami menghadapi istri, istri menghadapi suami karena sadar. Hakikatnya wanita sepertiku tak layak kecuali mendapatkan lelaki emang yang kayak gini. Allah maha tahu apa yang paling tepat untukku. Gitu. Sabar dia menghadapi kekurangan suaminya. Si suami juga menghadapi istri, sadar hakikatnya lelaki sepertiku tidaklah layak kecuali mendapatkan wanita yang sepertinya. Allah maha tahu apa yang layak bagi hambanya dan lain. Sabar dia menghadapi kekurangan istrinya dan kemudian terus melakukan upaya perbaikan diri sehingga naik lama-lama kualitasnya.
layak satu sama lain. Itu sunnatullah di alam semesta. Ya, keadilan Allah di alam semesta. Kalaupun mungkin seseorang untuk bertemu yang layak dan dia berjalan bersamanya mesti melewati dulu kawin cerai sampai bertemu yang sempurna. Drama yang Allah udah takdirkan pada para hambanya. Zen, demikian juga seorang jomblowiyun atau jomblowiyat. Oke? Jomblo dari golongan lelaki ataupun wanita. Ketika dia memahami hal ini, maka dia tahu langkah yang tepat yang harus dilakukan. Daripada dia menyibukkan diri untuk gebet-gebet sana sini, atau nazor-nazor sana sini doang, ta'aruf sana sini, sehingga dikata Abu Nazor, Abu Ta'aruf. Daripada begitu, oke? Lebih baik dia menyibukkan dirinya dengan meningkatkan kualitas dirinya. Meningkatkan kualitas diri dengan apa? Dengan ilmu dan takwa. Imam Syafi'i bilang rahimahullah di syairnya, wallahi inna hayatal fata bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Gitu kan? Demi Allah, sesungguhnya existence kehidupan pemuda nih hakikatnya dengan keilmuan dan ketakwaan. Apabila tidak ada dua kegiatan ini di dalam kehidupan seorang pemuda, maka hakikatnya tidak ada arti bagi keberadaannya di muka bumi. Ya, tuh, meningkatkan diri, meningkatkan kualitas diri dengan ilmu dan takwa, dengan ilmu dan amal maksudnya. Nah, tingkatkan ilmu, lebih kenali Allah, agamanya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ngaji. Dan kemudian terapkan nilai-nilai yang kita paham dalam proses keilmuan ini. Terapkan di dalam kehidupan. Ya, jangan udah belajar di akidah, nggak boleh mencela-cela penguasa terus di statusnya dibikin celaan sama penguasa. Ya, itu mah nggak menerapkan ilmu namanya. Tuh, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan sama akidah dan manhaj. Baru berasa jadi ghuraba kalau udah nerapin ilmu itu, baru berasa dan jadi ghuraba. Mereka yang belum berasa ghuraba nih, belum nerapin ilmunya itu. Apa yang mereka pelajari dengan apa yang mereka terapkan dalam kehidupan masih beda itu. Kalau beneran yang mereka pelajari dari buku-buku akidah, buku-buku manhajiyah, terus mereka terapkan di dalam kehidupan, wallah berasa sepinya. Berasa jadi ghuraba. Tapi dengan itu meningkat kualitas dirinya. Tuh. Nanti di waktu yang tepat, dan Allah Maha tahu kapan waktu yang tepat, Allah akan datangkan baginya juga wanita yang juga emang udah meningkatkan kualitas dirinya yang tepat untuk dia, yang layak untuk dia. Sehingga mereka deserves each other, saling layak satu sama lain. Begitu buat jomblo mah. Tips itu, ya. Buat yang mau nambah juga begitu, jauh. Iya gak? Ala kulli hal, demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan pasangan-pasangan satu sama lain tidak sebagaimana para makhluk memasang-masangkan di antara makhluk-makhluk yang lain. Allah Maha tahu. Al-Fard As-Samad. Allah Maha tunggal dengan seluruh kesempurnaannya dan kuasanya. Allah Maha tunggal. As-Samad. Allah tempat bergantung. Ya. Wa huwa as-sami', dan ia adalah zat yang maha mendengar, alladzi yasma' jami'al aswat, maknanya ia zat yang mendengar seluruh suara, tidak ada satu suara pun yang tersembunyi dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Basir, maha melihat, yakni yara kulla syai'in, yakni melihat segala hal, la yakhfa alaihi syai', tidak ada satu hal pun yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, fil ardi wala fis sama', baik di langit ataupun di bumi. Ya. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, man fahima hadhihi al-ayah, barang siapa yang memahami ayat ini dengan baik, ayat yang mulia ini al-karimah, haqqa fahmiha, dan benar-benar dia memahaminya dengan baik, wa tadabbaraha, dan dia meresapinya dengan baik, masya biha 'inda ikhtilaf al-mukhtalifin fi sifat 'ala jaddat bayda wadihah, maka niscaya ia akan berjalan menghadapi perselisihan yang ada di dalam kasus sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dia akan berjalan di atas jalan yang lurus dan terang.
yang clear. Ya. Yazdadu basirah idza ta'ammal ma'na qaulih. Apalah lagi, bertambahlah dia basirahnya, yakni pemahamannya di dalam hal ini, ketika dia mendalami firman Allah Subhanahu wa taala, ia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Fa inna hadzal isbat ba'da dzalika nafi, karena isbat tersebut, yakni penegasan sifat Allah tersebut, yakni Allah maha mendengar lagi maha melihat, setelah nafi itu, setelah nafi laisa kamitslihi syai'un, tiada satu hal pun serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Limumathil qad istamala ala bardil yakin. Itu hakikatnya telah benar-benar menyimpulkan sebuah kesimpulan yang membawakan keyakinan yang sangat memuaskan tuh. Dinginnya keyakinan, wa syifa as-sudur, membawa kepuasan hati, kesembuhan hati. Wansilaj al-qulub, membawa ademnya hati. Faqdar ya talibal haq qadra hadhihi al-hujjah an-nayyirah wal burhan al-qawi. Maka coba bayangkanlah wahai para penuntut hak, para pengejar ilmu, betapa agungnya hujjah yang terang ini dan keterangan yang sangat kuat ini. Fa innaka tuhattim biha katsiran minal bid'ah wa tuhashim biha ru'usan minad dhalalah. Dengan hujah ini kau akan banyak memecahkan dan mematahkan seluruh bentuk bid'ah-bid'ah yang ada, dan kau akan dapat menepis, seluruh yakni tokoh-tokoh kesesatan yang membawakan kesesatan kepada manusia. Wa turghim biha unuf tawaif minal mutakallimin. Dengan hujah yang sangat nyata ini kau akan mempermalukan para tokoh-tokoh ahli bid'ah dari golongan mutakallimin. Mempermalukan, turghim biha unuf, yakni hidungnya disungsebin masuk ke tanah. Tuh maksudnya ini mempermalukan. Gitu ya. Wala siyama idza dhamamta ilaihi qaulahu ta'ala, apalah lagi kau tambah dengan memahami dengan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala yuhituna bihi ilman, dan tidaklah para makhluk menguasai keilmuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Maknanya apa? Ayat ini adalah hujah yang sangat kuat, nyata buat konsep asma wa sifat ahlus sunnah. Maksudnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Begitu. Oke? Dengan laisa kamitslihi syai'un, tidaklah ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita menepis dan mematahkan kelompok satu kutub kesesatan di dalam asma, yaitu musyabbihah, para kelompok yang menserupakan Allah dengan para makhluknya. Menserupakan Allah dengan makhluk. Kita bilang laisa kamitslihi syai'un. Tiada zat, tiada satu hal pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang sama, wa huwas samiul basir, dengan menegaskan bahwa ia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dengan ini kita menepis atau mematahkan satu kutub kesesatan satunya, yaitu para ahli takwil, para ahli dari golongan Jahmiyah yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kesesatan selalu al-haq wasatun baina tarfain. Hak itu selalu sesuatu yang di tengah di antara dua kutub, dhalalatain, yang sesat. Hak itu selalu satu kutub di tengah, satu posisi di tengah di antara dua kutub kesesatan. Ahlus sunnah konsepnya selalu di tengah. Selalu di tengah. Semua konsep. Dalam qadar, kita di tengah. Kita menghajar kelompok qadariyah yang bilang takdir nggak ada, kita bilang takdir ada, kita sikat. Tapi kita juga nggak hajar kelompok jabriyah yang bilang takdir ada tapi bablas. Tidak ada kemampuan dan pilihan bagi manusia. Nggak begitu. Ada kemampuan dan pilihan bagi manusia. Tuh begitu kan? Kita di tengah nggak? Iya nggak? Iman. Iya nggak? Iman kita di tengah. Kita mengingkari kelompok Khawarij yang mengatakan bahwasanya iman enggak naik dan turun. Kalau turun terjadi maksiat maka dia jadi
kafir. Kita sikat, kita bilang enggak, iman naik turun. Wow. Iya enggak? Tapi di waktu yang sama kita juga ngehajar kutub Murji'ah yang bilang orang kalau udah beriman mau dosa kayak apa lagi udah dijamin sorga, nggak bakalan ditulis lagi dosa buat dia. Nggak begitu. Tetap ada tulisan dosa. Tuh, begitu kita di tengah kan? Konsep mentaati penguasa. Konsep mentaati para pembesar dan penguasa. Kita di tengah. Kita mengingkari kelompok Khawarij, Bughat, dan lain-lain. Yang dimana tidaklah ada satu orang penguasa pun kecuali pasti mereka kritik dan ingkari dan perangi. Rasul aja dikritisi, dikata berbuat adil lah kau Muhammad. Berarti kau zolim Muhammad. Artinya begitu kan? Rasul dikritik, apalagi yang ini. Iya gak? Khawarij. Gitu. Mau malaikat Jibril alaihi salam lagi yang mimpin. Dia kritik juga Jal. Khawarij. Kita sikat mereka. Enggak, taati penguasa. Iya gak? Tapi juga kita menyikat kelompok satunya, Rafidhah, yang dimana penguasa dan pembesar mereka sucikan sampai level maksum. Kita bilang, enggak, mereka orang, bisa dosa juga. Dapat gak? Kita kan salah dengar. Demikian di dalam asma wa sifat. Oke? Sebagian kaum, di sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, diserupakan Allah dengan sifat-sifat para makhluk. Ini musyabbihah. Zan? Kita sikat, enggak. Sungguh Allah tidak serupa dengan laisa kamitslihi syai'un. Oke? Tapi apakah maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat sama sekali? Enggak begitu. Allah sendiri yang bilang wa huwas samiul basir. Ia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Tuh, kita bilang Allah tidak mirip segala sesuatu bukan berarti Allah enggak punya sifat. Allah punya sifat. Nah, kaum Jahmiyah maunya menafikan seluruh sifat. Semua sifat Allah dia samakan dengan makhluk. Karena standarnya begitu. Akhirnya dia nafikan sifat tersebut dengan hujah katanya mau mensucikan Allah, yang ada jadi ngerusak dan menentang sifat-sifat Allah. Masa Allah mendengar? Mendengar mah sifat makhluk. Allah tidak mendengar. Masa Allah melihat? Melihat mah sifat makhluk. Masa Allah punya tangan? Tangan mah ada pada makhluk. Akhirnya kabar-kabar langit, kabar-kabar wahyu tentang Allah semuanya ditepis. Dengan hujah katanya mau mensucikan Allah tuh. Masa Allah di atas? Allah mah di luar ruang dan di luar waktu. Di mana? Di mana-mana. Jadi dia mah kalau doa begitu tuh. Kita mah fitrah doa begini kan? Fitrah. Kenapa? Allah di mana? Nah, Jahmiyah kalau doa gimana? Begitu. Dia nggak tahu Allahnya di mana. Berarti begitu kan? Allah di mana-mana katanya. Terus ngapain mengadah ke atas loh? Fitrah itu, dalil fitrah namanya. Dalil fitrah tuh. Iya gak? Hah? Kita menepi itu. Mereka nih hakikatnya kaumun adha'u rabbahum. Kaum yang mau menghilangkan dan meniadakan Tuhan mereka. Karena semua sifatnya mau dibilang gak ada. Mau ditepis oleh mereka. Sesuatu kalau emang exist, punya sifat existence, wujud, maka dia harus punya sifat. Wala yuhituna bihi ilman, tapi tidak ada makhluk yang menguasai keilmuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka keilmuan tentang Allah hanya kita batasi dari sebagaimana pada sebatas apa yang Allah kabarkan pada kita aja. Tuh. Allah bilang Allah di atas, terima Allah di atas karena kabar dibagi begitu tuh. Dapat nggak? Kita di tengah nggak? Allah punya tangan, terima udah. Apakah tangannya sama seperti apa sama? Enggak, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Oke? Tapi apakah Allah enggak punya tangan? Allah punya tangan sebagaimana dikhabarkan. Tangannya gimana dong terus? Wallahu a'lam. Tangan yang sesuai dengan seluruh keagungan dan kesempurnaannya. Dah. Allah punya kaki demikian. Kaki yang sesuai dengan seluruh keagungan dan kesempurnaan. Wallahu a'lam kayak gimana? Kita terima kabar. Karena enggak ada yang mengetahui. Itu maksudnya dari kalam Al-Imam Asy-Syaukani. Barang siapa yang memahami ayat ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Oke? Apalagi dengan wala yuhituna bihi ilman dan lain-lain. Dia akan sampai kepada sebuah kesimpulan yang benar-benar matang tentang asma wa sifat. Dia faham benar konsep asma wa sifat yang Allah dan Rasulnya maksud. Dia berjalan di atas jalan yang lurus dan terang. Oke? Jalan yang lurus dan terang, jalan yang gak blunder, jalan yang gak kontradiktif. Oke? Tentang apa konsep keyakinan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya?
Itu laisa kamitslihi syai'un nafi wa huwas samiul basir isbat. Nah, Mu'tazilah, Jahmiyah apa itu? Maunya dinafi doang. Pokoknya laisa kamitslihi syai'un. Akhirnya semua sifat yang Allah sebutkan juga dinafikan juga sama dia. Jangan. Bablas itu menafinya. Sebagaimana Jabariyah bablas di dalam menetapkan qadar sampai level menepis dan menafikan ikhtiar pada para manusia, usaha, keinginan, kehendak pada para manusia. Benar gak mereka meyakini qadar? Benar. Tapi ya udahlah, udah ditakdirin, kita nyender aja. Nah, kadar itunya salah gitu. Benar gak Allah tidak sama seperti segala hal? Benar. Nah, tapi kemudian dia katakan Allah tidak memiliki apa-apa yang Allah sebutkan sendiri tentang sifat-sifatnya. Nah, kadar 11 itunya bablas. Ya, itu konsep yang sangat jelas di dalam asma wa sifat apabila seseorang memahami ayat itu dengan baik. Qauluh, firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ni'ma qauluhu innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Sebelumnya ada firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat-amanat kepada para ahlinya. Dan apabila kalian berhukum di antara para manusia agar kalian berhukum dengan adil. Barulah innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Ya, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala senikmat-nikmatnya zat yang memberikan pengarahan kepada kalian. Itu. Ya'idzukum maksudnya ya'murukum, memerintahkan bihi min ada'al amanat, memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat wal hukmi bainan nas bil adl, dan berhukum di antara para manusia dengan keadilan. Wa qauluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana sami'an basira. Ya. Ini sebagaimana yang telah kita tegaskan tadi, Allah memiliki sifat mendengar lagi melihat. Di ayat ini maksudnya annahu subhanah, maknanya Allah Subhanahu wa taala sami'ul lima taqulun. Allah Maha mendengar apa yang kalian ucapkan, basirum bima taf'alun, dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ya. Setelah Allah perintahkan agar kalian menunaikan amanat dan agar berhukum dengan adil di antara para manusia, awas. Allah Maha mendengar apa yang kalian ucapkan, Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Begitu maksudnya. Ya. Asyahid minal ayatainil karimatain. Korelasinya dari dua ayat yang mulia ini adalah fihima itsbatus sami' wal basar. Di dalam dua ayat tersebut terdapat penegasan sifat dengar dan lihat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni pendengaran yang sempurna dan penglihatan yang sempurna yang tiada tersembunyi darinya satu hal pun. Al-ayah al-ula nafyu mumathilah al-makhluqat fa fi dzalikal jam'u baina wasfin wasamma bihi nafsahu bainan nafyi wal itsbat. Ya. Di dalam ayat tersebut terdapat jama', terdapat pengumpulan antara nafi dan isbat. Menafikan penyerupaan dengan makhluk dan mengisbat adanya sifat-sifat pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selesaikan bab keempat. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk ke isbat al-masyiah wal iradah, menegaskan adanya sifat kehendak pada Allah Subhanahu